Yes, kembali lagi di MEF Podcast, dan untuk kesempatan kali ini seperti episode-episode sebelumnya, gue bersama Rehan juga nih sebagai co-host di MEF Podcast. Halo semua, gue Rehan. Gimana Re kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar lo, Dev? Baik juga, alhamdulillah. Oke. Selama pandemi udah nambah berapa motor? Aduh, 1 kredit malah. Kartu kredit. Kayaknya 1 aja cukup deh, nggak nambah-nambah tuh kreditan ya. malah. Tapi di episode kali ini gue nggak hanya sama Re, juga ada bintang tamu yang spesial nih. Biasanya kalau spesial karetnya 3 atau 2. Wah, ya? 5 lebih. Biasanya ya. Iya. Bisa diperkenalkan dulu nih, namanya siapa ini? Oke, semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama gue Sherin. Sherin Frida, biasa aku panggil Sherin. Gue SMA di Sekolah Victory Plus yang di Bekasi, dan gue sekarang kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gue ngambil manajemen. Ya. Wow, semester berapa nih kalau boleh tahu? Gue semester 6 sekarang. Sekarang gue baru masuk semester 6 dan gue angkatan 2019. Gitu. Waduh, udah berbau-bau ini nih, bikin skripsi nih, Bos. Iya, betul banget. Iya, udah dapat judul tuh? Ya. Belum ada nih, masih stuck. Masih stuck ya? Kalau udah dapat judul mau dibimbing sama Ray. Oh begitu, boleh ya. Waduh, gue tulisannya tulisan beda. Buat sidang juga mungkin ya. Kayaknya Sherin sama Rehan ada sesi di luar podcast bahas skripsi kayaknya, kita nggak tahu ya. Aduh. Janjian aja Rehan, gampang Ray. Gue jadi asistennya ntar. Tadi jurusan apa, manajemen ya? Iya, aku jurusan manajemen fokusannya. Oh, kalau di Undip tadi itu manajemennya ada kayak seperti apa ya? Lebih spesifik jurusan lagi nggak? Soalnya kalau di kampus kita, kan aku juga kebetulan, gue kebetulan ambil manajemen juga, gitu kan. Terus kayak ada bagian kayak operation, ada aviation gitu. Ada seperti ininya gitu nggak sih, fokus spesifiknya gitu? Oh ya, kalau di Undip ada sih. Jadi ada seperti yang kayak di kampus lo juga, di kampus gue itu ada operasional, finance, sama HRM. Oh ya, sama satu lagi itu apa kalau marketing. Ah ya, marketing benar. Ya. Jadi kalau gue sendiri di kampus gue ini, kan setiap kampus berbeda-beda ya. Tapi kalau di kampus gue ini, kalau semester 6 itu baru pilih peminatan gitu. Oh, baru pilih peminatan. Sekarang gue ini lagi baru KRS-an ya, baru kemarin KRS-an. Ya, baru menentukan nih apa pemfokusan gue tuh apa nih sebenarnya. Gue tuh jujur masih bingung, tapi akhirnya gue memutuskan untuk ngambil finance, keuangan. Iya. Gitu. Kayaknya kalau lama tuh untuk berapa lama tuh untuk dapet tuh? Ray, kalau semester 6 kayaknya udah kesempatan terakhir buat nakal nih kayaknya. Iya, betul. Kesempatan sekali buat nakal. Udah tua ya. Iya, sisanya udah serius. Udah umur. Oke. Terus kesibukannya di luar kuliah apa, Sherin? Mungkin entah ada bisnis, atau entah ada membantu orang tuanya melanjutkan bisnisnya apa gimana? Atau konten kreator kali? Iya. Oke. Untuk kesibukan sendiri untuk di dalam kampus ya, mungkin kemarin tuh gue tuh habis berorganisasi Hima, cuman Januari kemarin kebetulan gue udah nggak memutuskan untuk tidak melanjutkan organisasi gue lagi karena alasan gue pengen fokus ke akademik gue. Jadi gue tuh goals gue tahun ini tuh gue pengen double degree atau exchange atau pokoknya tuh keluar negeri untuk melanjutin studi gue gitu. Jadi sekarang gue sedang mempersiapkan studi gue nanti ke luar negeri bagaimana sih gitu. Jadi sekarang gue lagi kesibukannya itu aja. Sama sembari mempersiapkan untuk ke luar negeri itu gue lagi nyari-nyari magang aja sih iseng-iseng. Mantap. Luar negeri di mana kalau boleh tahu? Ya, luar negeri di mana? Luar negeri di mana? Kalau gue sih pengennya sih gue ke Korea ya. Annyeonghaseyo. Bentar. Koreanya Korea Utara apa Selatan nih? Korea Timur ya? Aduh, kalau Utara gue kan takutnya nggak balik ya. Iya, gitu. Berarti Korea Selatan ya? Di Korea Utara balik, cuma munculnya di berita gitu aja. Iya, munculnya di berita. Headline news. Korea Selatan, Korea Selatan berarti ya. Gue kira Korea Selatan, kalau gue kira Korea Utara, keren banget. Iya. Mungkin Sherin kalau di Korsel apa ketemu Siwon.
Kamu Siwon Siwon. ya, aduh sulit nih. Sama Lee Min Ho ya. Nanti disalamin boleh ya kalau Oh iya benar. Iya, sana iya. Drain. Boleh. Nanti nitip tanda tangan aja dari Sherin gitu buat Lee Min Ho gitu. Oke, boleh. Sama buat Yuna gitu ya. Aduh, Dari Nadif Yuna Amare kayaknya, gitu. Iya. tahu bisa masuk ke agensinya kan ya. Iya betul banget, bisa banget masuk ke agensinya. Iya, betul. Iya. Nah ini tapi karena kita juga nih buat para pendengar Mac Podcast sekalian info aja, kita take-nya juga belum lama setelah suasana Imlek ya. Oh iya by the way, selamat tahun baru Imlek buat Sherin dan yang buat merayakan juga. Kebetulan tahun ini Sio Harimau ya, Lunar ya, itu Sio kita berdua, asik. Siapa? Gue nggak begitu ngikutin sih. Oh, nggak ngikutin. Tahu juga. Oh, Sio. Sio kelahiran kita tuh Sio Macan kalau nggak salah. Kalau Sio Macan. Sio Kalau gue Macan. ular kalau nggak salah ya. Kenapa? Kalau gue ular. Oh ular. Oh. Oke, nah karena kan biasanya kalau Imlek itu juga berhubungan dengan budaya gitu kan, misalkan di Imlek kita memberikan angpau, bahkan kumpul-kumpul dengan keluarga pun juga bisa dikatakan budaya gitu kan, dan budaya pun juga tidak melulu soal hari raya aja sebenarnya. Di real life juga kita juga banyak banget melihat budaya-budaya yang sebenarnya cenderung bilangnya etika sih ya, ethics ya, yang kadang-kadang etika yang baik dan nggak jarang juga etika yang nyeleneh atau yang gue dibilang kebablasan gitu. Nah, apalagi kita di era yang katanya industri 4.0 segala macam, era digital yang katanya serba praktis, serba mudah, serba cepat, justru malah membuat orang bisa jadi dua sisi ya. Mungkin dari luarnya baik, taunya bejat gitu, atau sebaliknya kelihatan dari luarnya bejat, taunya aslinya baik sebenarnya gitu. Nah, gitu. Iya, betul tuh. Nah, salah satunya itu kayak misalnya nih, kayak di kolom komentar tuh kan kita kan tahu kan sekarang itu kan banyak komentar di YouTube, di Twitter, atau bisa di TikTok biasanya. Nggak tahu di TikTok ada komentarnya nggak sih? Ada ya? TikTok Ada. tuh. Ada. Nah, itu salah satu etika yang mungkin yang kita lihat itu nggak pantas, cuman entah kenapa masyarakat kita itu sering dilakukan, yaitu adalah ngomong kasar di kolom komentar. Iya. Nah, menurut Sherin gimana tuh? Kalau komentar itu menurut lo itu pantas nggak tuh? Berkata kasar dalam komentar ya di sosial media terutama. Menurut aku sih ini situasional ya. Kenapa menurut aku situasional gini? Karena kalau misalkan sosial medianya itu misalkan mungkin mengarah ke akun teman gitu, kayak kan kita ada second account nih. Biasa kalau second account kan ya udah kita santai, kita mau komen apa ke teman gitu. Karena sesama teman yang lihat juga mungkin sesama teman juga, tapi mungkin beda ya kalau misalkan di akun publik kayak di TikTok yang first account, Instagram. Karena menurut aku kenapa nggak pantas, karena walaupun emang sosial media itu hak kita untuk menggunakan sebebas mungkin, tapi juga di atas itu tuh ada moral gitu. Banyak orang yang lihat kita gimana, banyak orang juga kayak yang mencontoh kita gimana. Jadi menurut aku sih alangkah baiknya untuk nggak berkata kasar sih di dalam komentar. Menurut aku sih nggak pantas gitu. Nggak pantas ya. Ditahan lah jempolnya gitu ya. Karena kebanyakan kan netizen kita itu kan tangannya kayak gatelan gitu ya, untuk ngomong kasar itu kayaknya kayak kurang gitu ya. Harus kayaknya wajib bener gitu. Gatel ya kalau lihat orang. Tapi kalau Sherin sendiri tipe yang misalkan kalau ada kayak hate speech atau kolom komentar yang dirasa Sherin wah ini nyakitin banget. Biasanya kalau kayak Sherin tuh Sherin ladenin atau tinggalin aja, di-block aja gitu, yang kayak gitu. Biasanya gimana? Kalau tipe yang Sherin yang seperti apa? Kalau ada yang kayak seperti itu? Kalau tipe aku mungkin kebetulan aku orangnya juga lumayan cuek ya, jadi aku nggak begitu dan aku sejauh ini belum pernah ada orang yang komen hate ke aku, jadi mungkin aku belum tahu rasanya. Cuman itu aku pernah dapat DM mungkin sama ya kayak kurang lebih mengutarakan hate dia ke aku, cuman ya udah aku nggak begitu mikirin sih gitu, jadi aku block aja, udah aku lupain gitu. Karena malas juga diambil pusing nggak sih? Iya. Berarti dia kayak gue nih, kayak bodo amat lah. Gue banyak hatersnya ya? Enggak, maksudnya gue nggak peduli gitu, dia ngomong apa yang kasar-kasar kan biasanya di YouTube tuh. Udah bilang udahlah biasalah itu kayak. Cuman bagi gue tuh nggak pantas aja gitu dilihatnya. Tapi kuncinya gini, di sosmed
mungkin nggak harus dari akun Sherin ya, kalau lihat akun-akun lain kan kadang-kadang kita juga walaupun nggak nyakitin kita, kadang-kadang suka jadi panas sendiri kitanya kan. Iya, betul. Apa gitu kan. Nah, itu bacanya mungkin jangan dalam kondisi lapar kali ya. Soalnya kalau dalam kondisi lapar bahaya. Lapar, puasa, beda lagi ya. Oh, Kadang-kadang iya, kita suka benar-benar. menangin ego kita, sekedar menangin ego pas abis makan kenyang, ngapain ya gue baca sampai kesel-kesel banget gitu. Biasanya kadang-kadang suka gitu kan. Gitu Iya, ya. Jadi harus makan dulu ya, Ya, baca makan harus dulu, makan kenyangin dulu. dulu ya kan. Iya, benar-benar. Nafsu makan dipenuhin dulu baru. biar puas dulu baru kita ngeliat. Oh, nah, Iya, baru nih tuh. Gak apa ada. ya biasa aja ya. Oke. Nah, berhubung sama sosial media, pasti kita semua pasti menemukan yang namanya orang pamer kekayaan. Kayak misalnya pamer-pamer mobil mewah, atau enggak rumah mewah, uang banyak, atau mungkin pacar banyak gitu kan. Nah, menurut Sherin gimana tuh? Kalau orang pamer-pamer foto tuh yang bermewah-mewah. Menurut aku ini pantas-pantas aja sih, asal gini, karena balik lagi yang tadi aku bilang, sosial media itu hak kita bersama ya, jadi bagaimana kita menggunakannya itu tergantung kita pribadi, mau kita mau pamer atau mau kita gimana, cuman bedanya adalah orang-orang kan biasanya ngelihat kayak, ih apa sih ini pamer gini gitu, jadi kayak menimbulkan situasi panas gitu ya, jadi ada kontroversial gitu. Tapi untuk orang itu sendiri sebenarnya kan kayak duit dia pertama, harta dia. Kalau misalkan gimana ya, duit dia kalau misalkan emang dia mau dipamerin, mau diapain lagi gitu loh. Tapi kan banyak juga orang yang kayak, aduh nih orang sombong gini gitu. Jadi menurut aku sih pantas-pantas aja, asal masih apa ya, nggak merendahkan sih, maksudnya nggak merendahkan orang lain yang kayak gue punya ini tapi lo nggak punya gitu. Itu sih. Tapi Jangan biasanya merendahkan, dan ini sih Ray, kalau menurut gue sesuai fakta ya, jangan tiba-tiba lu pamer harta lu tapi ternyata asli lu misalkan rumah lu, sorry, misalkan lantai aja apa ubin aja bukan lantai, misalkan tanah, jadi sorry aja. Banyak kan kayak gitu. Iya, betul. Wah, balik itu semua. Sosial gitu juga banyak banget sih. Iya. Tapi biasanya tuh kalau yang pamer-pamer harta gitu, itu pasti komennya itu nggak jauh namanya, maaf ya tolong bayar pajaknya gitu. Ada di pajak ya. Iya, pajaknya tolong gitu. Iya, betul. Iya, wah, yang posting fotonya, aduh, gitu. Saya nggak pamer gitu. Oke, nah yang kedua nih pasti mungkin nggak tahu ya, Sherin bisa nyetir nggak kalau boleh tahu? Bisa nyetir, aku bisa nyetir. Oke, pasti pernah pengalaman kan menyalip pada saat belokan. Nah, ini. Itu tuh kan paling sering tuh, apalagi motor tuh kan yang. Aduh, iya. Apalagi motor tuh yang bawahnya itu mak-mak, wah itu udah kayak anggap dunianya dia sendiri. Itu nggak bisa salah itu guys. Gue nggak tahu apa motor kita doang yang punya rem, apa mereka nggak punya rem sih, motornya kan bisa ngerem. Aduh, kalau mama tuh gue mundur sih, nggak mau gue lawan itu. Oke lah. Menurut lo gimana tuh kalau orang, oke lah jangan, mama nggak bisa ditandingin lah, kalau misalnya anak muda lah misalnya gitu deh, yang nyalip pada saat belokan gimana tuh? Sebenarnya kalau ngebahas itu secara moral dan secara etika kan harusnya nggak boleh ya. Betul, gimana banget. Mobil. Bangetnya pakai D lagi. Harusnya banget. Banget. Dia habis itu huruf H, banget. Gitu. Ada S-nya, banget gitu. Iya, jadi kayak menurut gue secara moral dan etika, mau ngantri gimana pun, mau mobil kayak motor kayak mau lo ngantri biasa kayak ngantri lagi di depan KFC gitu misalkan, itu juga kayak lo nyalip juga tetap aja nggak boleh nggak sih? Benar. Gitu. Jadi menurut gue seharusnya nggak boleh ya. Tapi ini kadang ini jujur aja nih hal yang masih gue lakukan secara gue tidak sadar gitu loh. Jadi menurut gue ini emang sebenarnya tidak pantas. Saya tidak sadar misalkan, gue salah ngambil jalan gitu. Jadi mau nggak mau gue harus ngambil jalan orang lain gitu, biar gue bisa masuk gitu jalannya gitu. Jadi tapi emang secara etika dan moral sih seharusnya nggak boleh ya, kita sebagai pengendara yang baik. Iya. Kalau udah mak gue udah nggak apa-apa. Tapi itu bisa, tapi kalian bisa kebayang nggak sih kalau seandainya nih yang beloknya itu truk atau bus? Iya. Wah, yang adalah satu jalan atau ramai. Wah, kalah body kita. Dia kan truk gede. Iya, nonton lagi kalau truknya itu. Oke, yang ketiga nih. Nah, ini mungkin yang tempat-tempat umum nih.
makan tapi bunyi saat mengunyah. Jadi berisik tuh kalau Nah. ngunyah kayak. Apalagi kalau biasa tuh bunyi-bunyi piring tuh, ya kan, Div? Iya. Bunyi kayak tangtung-tangtung itu kalau zaman dulu tuh itu dianggap nggak sopan tuh. Soalnya sejujurnya gue pribadi agak kesel sih kalau di samping orang yang makan tuh kunyahnya tuh, waduh kenceng banget suaranya. Ya udah bunyi kerupuknya keras bener kan. Iya. Makan gorengannya juga krayuk-krayuk nggak jelas gitu kan. Iya. Berarti kan kayak ngerasa, ini apa sih ini gitu. Nah, menurut lu gimana tuh, Sherin? Nanggepin orang kayak gitu gimana tuh? Jujur Apa gue dibakar juga- hidup-hidup aja bagaimana? Iya, bener. Gue juga sama kayak Nadif, kayak kalau misalkan ada orang apa ya ngenyapnya terlalu kenceng, gue kayak aduh jangan ngenyap kenceng gitu loh. Iya. Gitu loh. Kan yang mau negur juga nggak enak, apalagi kita nggak kenal ya. Iya, Temen bener-bener. sendiri juga mungkin masih nggak apa-apa. Betul. Kadang kayak keganggu aja nggak sih? Jadi Iya, nggak ke distract fokus gitu ya. makan. Bener-bener. Cuma ada loh orang yang merasa jijik loh denger gitu. Iya, bener-bener. Ada yang merasa Juga gitu. ada yang jijik gitu ya. Hmm. Jadi nggak nafsu lagi katanya makannya. Iya, appetite-nya hilang kan kalau kita tuh, ih apa Betul. sih gitu kan. Bener-bener. Menurut gue sih apa ya, pintar-pintar menempatkan diri di mana aja ya. Kayak seharusnya tuh nggak boleh, kalau personally gue nggak suka orang yang kayak gitu. Jadi menurut gue itu nggak pantas gitu. Apalagi kalau misalkan kan ada juga orang yang fine aja, nggak keganggu gitu. Iya. Misalkan mungkin di depan orang tua atau di depan yang lebih atas kita gitu, itu menurut gue etikanya harus jaga sih, kayak dari makan, piringnya jangan bunyi gitu. Nah, tuh kesel banget Itu tuh. Iya, bunyinya sendok tong gitu. Waduh, luar biasa emang. Nah, yang keempatnya ada tuan rumah, keluarga, orang yang berduka nih, misalnya orang berduka nih. Dia kalau seandainya apa tuh? Menyiapkan makan, ya kalau orang berduka kan pasti kan kebanyakan di masyarakat kita ya itu yang punya rumahnya itu malah menyajikan makanan, bukannya pendatang atau pelayan ini ya apa sih gimana ngomong sih? Ya budaya kita gini, maksudnya ketika misalkan Sherin nih ada keluarganya yang berpulang gitu. Nah, kalau di kita kan budayanya adalah yang tuan rumah yang keluarga yang berduka itu memberikan makanan kepada para pelayatnya. Nah, tapi kalau menurut gue sejujurnya ya, itu harusnya sebaliknya, pelayatnya dong yang memberikan makanan. Menurut gue sih etika baiknya seperti itu ya, bukan tuan rumah yang berduka. Kalau menurut Sherin gimana? Menurut gue gimana? Oke, ini sebenarnya nih ke budaya ya, lebih ke budaya kita masing-masing gimana. Kalau misalkan kebetulan gue juga orang Jawa, dan budaya orang Jawa ini Hidup orang Jawa, mantap. Ya, hidup orang Jawa. Jawanya mana nih? Jawa Tengah, Jawa Timur? Gue Jawa, gue di Solo. Oh, Solo. Ya. Berarti nggak bisa bikin grup band. single ya soalnya. Iya, single sendiri soalnya Solo. Sendiri ya. Iya. Jadi tergantung budaya. Kalau misalkan di budaya gue di Jawa itu tuan rumah yang harus menyajikan ke orang yang datang ya ke pelayatnya gitu. Jadi kayak waktu itu kebetulan gue berkaca dari waktu itu kebetulan 2 tahun yang lalu nenek gue tuh meninggal, dan gue dan keluarga-keluarga lain tuh juga menyajikan untuk tamu yang datang gitu. Jadi kayak gue sih itu bukan jadi suatu perdebatan bagi gue ya, karena tergantung budayanya aja gimana. Jadi gue nggak bisa bilang itu pantas atau tidak pantas, balik lagi ke budaya kita masing-masing gimana gitu. Berarti yang ngelakuin itu orang Jawa dong, Div. Kenapa? Yang menyajikan mungkin ya. Orang lain juga. Tergantung ini aja sih. Tergantung keturunan juga berarti. Karena gue lihat di budaya misalkan gue suka nonton drama Korea nih, terus kayak misalkan ada scene di mana hospital playlist gitu, biasanya tuh mereka nyajing juga. Ya, bener. Iya gitu. Sherin terakhir baru selesai apa drama Korea? Gue sekarang lagi nonton ini yang di Netflix baru, yang zombie. Oh, yang zombie, tahu. Hometown Caca nonton nggak? Hometown Caca gue baru selesai itu, baru selesai. Iya, baru selesai. Seru banget, aduh. Banget, parah. Kalau lu Ray gimana Ray? Menurut lu gimana tuh yang kayak gitu? Kalau menurut gua malah ngerasa nggak enak aja ya, karena masa orang yang lagi berduka itu malah menyuruh si yang orang ini nih untuk menyajikan makanan gitu kan, orang lagi berduka gitu kan, orang lagi kehilangan seseorang, malah yang harusnya memberikan jamuan itu kan orang yang pendatang yang yang melayat gitu kan, itu kan bagi gue tuh itu yang lebih baik gitu, karena kan mereka lagi berduka kan, lagi sedih kehilangan seseorang. Tapi ya ini kembali ke ini masing-masing bagi ke budaya kan, berarti
Cuma Berarti ya bener, berarti kalau udah budaya berarti wah udah sulit dong untuk ngilanginnya. iya benar-benar. Ini yang sangat-sangat umum ya, yang sangat-sangat orang lupa. Kentut dan cendawa sembarangan. Ya itu. Sebelum pertanyaan ke Sherin, sejujurnya kalau didikan dari orang tua gue ya, memang dua-dua itu nggak etis sebenarnya. Tapi kalau yang kentut sembarangan itu sedikit masih bisa dimaafkan loh, kalau menurut Iya, gue. betul. Tapi kalau sendawa kayaknya nggak bisa, nggak ada toleransinya lah. Betul. Nah, kalau menurut Sherin gimana? Apalagi di tempat umum ya, di angkot gitu. Aduh, gue jadi inget cerita juga nih. Nggak apa-apa. Ini tujuannya cerita. Bener. Jadi gimana? Ada Ada cerita. TMI kali ya. Jadi gue tuh dikasih menurut sebelumnya gue jelasin dulu ya pantas atau gak pantas bagi gue. Kalau dari didikan orang tua gue juga ini seharusnya nggak boleh ya, apalagi juga kalau Jawa, kamu nggak boleh gini, apalagi anak perempuan dan lain-lain gitu. Jadi emang menurut gue itu nggak pantas gitu. Tapi bener, gue setuju banget ke Nadif juga. Kalau kentut gue masih bisa tolerir gitu ya. Kalau sendawa kan bisa ditelan, ya kan? Sendawa bisa telan. Kadang tuh kalau misalkan di depan temen nih, gue pernah dikasih sama temen gue. Gimana caranya lo kentut, misalkan lo kebelet banget kentut di publik, tapi lo kayak nggak bisa nahan, kayak lo keluar nggak bisa, tapi kayak lo bener-bener harus di situ kentut, tapi lo pengen banget kentut nih. Gue dikasih tips sama temen gue, jadi tuh aduh ini agak TMI banget, sorry. Ini di mana, di lift ya? Di lift atau di tempat-tempat yang kamu gitu loh. Emang terpaksa lo harus di sana gitu, ya mau gak mau gitu. Jadi lo agak apa ya, sorry banget nih, mohon maaf, istilahnya lo tuh agak kayak dipegang gitu pantat lo, terus kayak dibuka gitu, terus gak ada bunyinya gitu loh. Itu tips dari temen gue, tapi itu gak pernah gue lakukan, kecuali ya kalau misalkan ke keluarga gitu kan ya udah. Itu tuh temen gue pernah cerita kayak gitu, akhirnya dia pernah kayak gitu dan dia nuduh orang lain gitu, jadi kayak dia pura-pura nggak tahu padahal dia yang ketut gitu, jadi tiba-tiba ada baunya aja walaupun nggak ada bunyinya. Karena menurut gue itu nggak sopan juga sih ya. Iya. Aduh maaf banget, TMI banget. Tapi kalau kentut di lift sebenarnya gue juga pernah, tapi waktu itu untungnya nggak ada orang. Tapi ngomong soal di lift, ini permasalahan nggak tahu sih etis atau nggak etis. Sebenarnya rada nggak etis sih, tapi gue pernah ngelakuinnya. Sebenarnya ini untuk membunuh karakter orang lain sih. Jadi waktu itu kan gue lupa di mall mana ya, Senayan City apa mana gitu, lupa gue. Itu ada sekitar mungkin orang ber-6 atau ber-5. Ini sebelum COVID lah. Gue waktu itu sama temen gue. Terus gue bilang gini, itu kenapa Anang Hermansyah meninggal gitu. Terus yang lain kan pada, oh iya Anang Hermansyah kenapa tuh meninggal, pada sosokan nggak denger kan. Gue iseng-iseng ngomong gitu. Terus yang kayak misalkan mama gitu kan, abis itu kan di lift mereka kan nggak bisa searching kan, karena di lift biasanya koneksi jelek, akhirnya mereka searching, Anang Hermansyah meninggal, taunya hoax gitu. Kadang-kadang suka bikin berita palsu gitu aja sih kalau. Padahal masih ada orangnya gitu. Nggak etis sih, tapi tujuannya untuk membunuh karakter orang lain juga. Parah. Pembunuhan karakter ya. Gitu. Keren dah. Ya untuk masalah kentut, soalnya gini, kalau cendawa itu kayak selain nggak sopan, kalau menurut gue ya kayak terkesan angkuh. Kalau orang cendawa sembarangan tuh kayak lu siapa gitu kan. Kalau kentut kayak masih kayak maaf ya gitu. Itu kan bagian dari kesehatan juga kan. Orang kayak kesehatan gitu. Jadi masa toleransi lah. Betul. Tapi jangan dijadikan pembelaan bahwa di mana-mana bisa kentut gitu ya. Iya benar. Tapi gue dengar nih sendawa ya. Kalau misal gue lupa di negara mana gue pernah baca, kalau nggak salah di mana ya? Switzerland atau apa, kalau salah gue minta maaf. Jadi itu sendawa tuh bagi mereka tuh suka kalau misalkan ada tamu yang diundang terus makan, terus mereka sendawa, karena itu menunjukkan kalau misalkan itu menghargai masakan mereka, berarti mereka kenyang dan mereka menikmati masakan itu. Lupa itu di bagian negara mana. Jadi mereka lebih suka biar malah harus sendawa gitu, biar lo tuh menunjukin kalau misalkan gue suka makanan lo, gue ngehargain makanan lo, gue kenyang gitu. Berarti kan lo full gitu ya. Tapi ini gara-gara Sherin ngomongin Swiss nih, jadi keinget, Ray, lu tahu Pak Norman kan?
Pak Norman waktu itu pernah cerita dia bawa tamu gitu orang Swiss katanya lagi trip di Bromo lah Jawa Timur. Mereka itu paling marah kalau makan dibayarin, katanya paling nggak suka. Katanya menurut mereka lo remehkan gua, artinya menurut pandangan mereka gitu. Padahal kalau kita kan kayak membayarkan orang lain kalau sebagai tamu pahala gitu ya, ada pahalanya gitu kan, bayarin makan. Tapi kalau di sana mereka budayanya kalau membayar makanan orang lain, apalagi itu kan kayak baru pertemuan pertama gitu, kesannya oh lu ngerendahin gue gitu. Gitu. Dari pandangan gitu. Gue taunya dari Norman soalnya ceritanya. Gitu sih. Nah, terus nih yang paling vital juga yang biasanya sering dipermasalahkan terutama di TikTok adalah meninggalkan sampah di tempat-tempat spesifik kayak bioskop misalkan. Nah, ini kan pembelaannya adalah karena gini, ironisnya adalah banyak sekali orang tua yang mendidik anaknya udah kamu tinggalin sampahnya di sini toh juga ada yang bersihin kan. Nah, padahal menurut gue itu salah. Mau ada orang bersihin atau enggak ya, tetap lu membuang sampah lu sendiri. Minimal sampah lu sendiri lah gitu. Kan ketika kita turun selesai nonton Marvel atau nonton apa kan biasanya ada tempat yang orang yang sudah menyiapkan kotak sampahnya. Nah, kita buang dulu sebelum keluar. Nah, kalau menurut Sherin gimana? Menurut gue sangat tidak pantas sih ini. Sangat tidak pantas. Kenapa? Benar kata Nadif juga, itu banyak banget orang tua yang mengajarkan mendidik anaknya udah biarin ditinggalin aja biar mereka nanti yang pick up sampahnya sendiri gitu. Cuman kalau misalkan kita mengaca ke negara-negara lain juga, mereka juga nggak ada yang kayak gitu gitu loh. Apalagi negara-negara maju gitu. Kadang gue pernah lihat di Twitter nih, ada orang upload foto di bioskop di Indonesia. Terus banyak banget sampah berceceran, bahkan mereka juga bawa makanan dari luar bioskop dan sampahnya juga ditaruh. Itu menurut gue itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena kayak walaupun emang pekerjaan mereka untuk membersihkan, cuman itu tanggung jawab kita karena kita udah memakan gitu loh. Kita udah makan, kita udah mengotori, jadi tanggung jawab kita untuk membersihkan kotoran kita juga gitu. Menurut gue sih nggak pantas, sangat tidak pantas sih kayak gitu. Walaupun di satu sisi kita kan membayar tiket bioskop itu sebenarnya bukan hanya tiket menontonnya, tapi kan tiket jasa. Salah satunya tiket jasa orang yang membersihkan itu karena salary mereka kan juga dari tiket yang kita biasa beli. Mungkin ada pembelaan gitu, tapi ya kembali lagi, ya itu benar kata Sherin tadi, gak etis lah, gak pantas lah orang meninggalkan sampah, apalagi yang tadi Sherin sudah mention kan, bawa makanan dari luar, tapi sampahnya ditinggal di situ. Iya, gitu. Apa ya? Walaupun emang ada tadi bilang orang kan membayar, gue kan bayar tiket juga bayar jasa, jadi mereka dibayar itu, jadi harusnya emang pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka untuk bersihin kita gitu. Tapi balik lagi ke diri masing-masing ya, menurut gue ini apa ya, lebih ke etika kan, etika dan moral gitu. Bagaimana kita udah ngotorin tempat tersebut, dan itu tuh bercermin ke orangnya sendiri. Kalau misalkan orangnya udah ngotorin tempat tersebut terus masih ninggalin sampah, berarti ya emang kualitas dirinya tuh seperti itu gitu. Jadi dari hal kecil tuh bisa dilihat kualitas seseorang gitu. Iya, betul. Mencerminkan orang tersebut berarti ya. Iya, betul banget, mencerminkan orang tersebut. Iya. Soalnya ilmu kayak gini kan tidak diajarkan di sekolah ya, Jan. Kalau kayak apa Sherin bilang nggak pantas, ini kan maksudnya harus dipraktekkan, maksudnya harus kita ngalamin sendiri dulu. Nah, nanti kita ngeliat dari orang, oh ternyata ini nggak etis, kan pasti lama-lama akan tahu gitu. Soalnya yang kayak gini di sekolah nggak bakal diajarin. Sama kayak tadi nyalip di belok kan, di sekolah nggak diajarin. Iya, benar. Itu basic common sense aja gitu loh. Emangnya seharusnya dilakukan, cuman sayangnya ironisnya banyak orang yang nggak dikasih tahu, mungkin yang nggak aware terhadap masalah tersebut gitu. Dan aturan-aturan seperti itu kan tidak tersirat ya, maksudnya tidak tertulis exact gitu kan. Nah, itu ya lu udah ngerti lah, lu udah dewasa, kasar gitu kan. Iya, betul. Sik, udah makin dalam nih podcast. Aduh. Oke, nah terus yang orang suka lupa juga nih di dewasa ini adalah menghormati orang lain. Kadang-kadang suka memudar nih, misalkan sesimpel berjalan di depan orang yang jauh usianya lebih tua daripada kita. Kadang-kadang kita kayak selonong boy aja gitu, kayak menganggap seumuran. Padahal kalau mungkin karena Sherin orang Jawa juga, nah gue juga orang Jawa kan, kadang-kadang ada kayak Jawa kromo yang harus sopan, bahkan kayak di Jogja bahkan harus benar-benar bukan udah membungkuk lagi, bahkan udah agak jalannya sambil agak jongkok kan gitu, saking benar-benar menghargai orang yang agak jongkok. Ya sih, Rey. Agak jongkok. Iya kan? Sherin bener nggak? Jalannya agak gitu nggak? Agak udah bukan jalan agak yang bungkuk banget sih, ada hampir kan? kayak
Iya, betul. Oh, dia Biasanya agak gini sih kalau yang jongkok. jongkok banget tuh Gitu. sampai jongkok, nggak nyampe squat jam Dan juga enggak enggak sih. sih. Ya, gue bukan menyuruh orang buat kalau ketemu orang tuh harus kayak gitu bungkuk banget enggak, cuman at least sedikit Iya. bungkuk badan tuh udah benar-benar udah minimal menghargai orang lah gitu. Iya. Nah, kalau tanggapan sharing gimana tuh dengan apa ya budaya yang Bundarnya. udah memudar ini nih? Menurut gue yang tidak membungkuk ya, orang yang tidak Yes. membungkuk di saat melewati orang yang lebih tua, menurut gue Ya. itu nggak pantas. Kenapa? Mungkin ini balik lagi ke apa yang udah diajarkan dituai oleh orang tua gue Ya. sampai gue udah besar gitu ya. Gue selalu diajarkan kalau misalkan lewatin orang tua harus agak bungkuk gitu. Gue pernah nanya kenapa suatu hari, kenapa sih? Emang kenapa kita harus bungkuk gitu kayak? Ya. Apa gitu, kayak gue itu nggak masuk di gue pas gue kecil. Terus kata nyokap gue, iya karena itu tuh misalkan gue lagi pengen jalan nih, terus orang yang lebih tua daripada gue tuh lagi duduk gitu. Jadi membungkuk itu salah satu cara kita menghargai mereka. Misalkan mereka lagi lihat ke depan, kita ngebungkuk tuh biar mereka tuh nggak kehalangan pandangannya gitu. Itu kata orang tua gue. Jadi lebih ke menghargai itunya sih kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi gue percaya. Jadi itu apa ya? Jadinya itu jadi habit gue kalau misalkan gue ngelewatin dosen atau apa atau orang yang lebih tua, apalagi kalau misalkan mereka lagi duduk di bawah gitu, itu bisa sampai gue jongkok hampir jongkok gitu loh. Kucing Yang tadi jongkok. bilang gitu. Jadi habit aja sih. Jadi udah gitu sih itu aja gue. Ya, ini maksudnya bukan jalan jongkok yang kayak di ospek gitu, enggak. Iya, Gue kebayang loh itu. Gue kebayang gitu, lo ngejongkok. Serius. Ya kalau yang benar-benar sampai yang ya, nggak yang hardcore sampai kayak banget gini. tingkat kesopanannya gitu, Rey. Kalau kayak, sorry, di Jogja gitu, udah hardcore banget tingkatnya, udah nggak berdiri lagi jalan itu sambil gini. Kadang tadi merangkak ya? sampai tiduran ya, tengkurap ya. Iya, sampai ini kadang-kadang rolling, sampai topak bajunya. Guling-guling. Merangkak gitu ya. Udah sampai nggak pakai kaki lagi. Ya itu Adif apa armadillo gitu. Guling-guling. Apa yang nggak pantas gitu ya. Yes. Oke, menurut gue ini agak kontroversial juga sih, dan masih banyak banget orang yang belum aware terhadap ini gitu. Jadi mengambil foto tapi nggak izin dulu dari sosial media, terus dia repost tapi nggak izin dulu, nggak tag dulu ke orang yang mengambil foto aslinya, gitu. Dan itu banyak banget sampai sekarang tuh, banyak banget yang kayak gitu loh. Dan banyak yang nggak masih aware kalau misalkan itu tuh apa ya, itu selain selain hak cipta juga, tapi itu secara etika dan moral juga nggak boleh gitu loh, karena itu foto orang lain dan kalian tuh, dan orang-orang yang nggak minta izin tuh main post aja dan main di share di mana aja gitu, tapi orang yang aslinya nggak tahu gitu. Itu sih banyak banget yang kayak gitu gue lihat. Mungkin sharing juga seandainya pernah baca yang cerita yang ada salah satu mahasiswa, kita nggak usah sebut kampusnya ya, dia menjual foto sahabatnya sendiri kan. Mungkin sharing udah pernah baca juga kan ceritanya waktu berapa lalu kan. Nah mungkin tanggapan Sherin gimana tuh? Oke, karena ini kan nyambung yang dengan Sherin bilang tadi kan. Oke. Jadi kebetulan ini menarik juga nih. Kenapa? Karena ternyata gue punya temen. Dan temennya itu kenal orang itu. Jadi yang pelakunya ini berarti ya? Gue langsung nanya langsung. Ya, pelakunya ini. Gue punya temen yang... jadi kan waktu itu lagi booming-boomingnya masalah itu. Terus beredar sosial medianya dia, Instagram dia. Gue kepo, gue dikasih temen gue, dia kepo, dia nge-search Instagram si pelakunya ini, ternyata mutual sama temen gue gitu. Terus gue langsung kayak, ini temen lo gitu. Terus gue kayak, dia bilang, iya gue malu banget gila gitu. Terus gimana sih kronologi, udah gue baca di berita gitu. Terus bilang, iya bener, dia emang jadi buat ngejual, buat duit gitu, buat online dia untuk menjual foto-foto kontak-kontak teman-teman ceweknya gitu. Semua itu sampai ada yang nge-bash gitu, sampai ada ngelabrak gitu sih. Ada kayak gitu orang gitu? Ada deh, kan rame, Rey. Ada, jadi kayak nomor kontaknya terus baru foto selfie-nya gitu. Jadi dijual.
Dan itu diperjualbelikan loh ya. Gila nggak tuh? Jual belikan. Sahabatnya sendiri loh. Gila nggak tuh? Gila itu Iya, orang. kata lo punya temen cewek dan lo Iya. ngejual kontak temen cewek lo gitu buat duit. Waduh, mabuk batu dia makan itu. Iya. Mungkin dia otaknya Dan cuma buat pajangan doang kali ya. Nggak tahu juga sih. Nggak dipakai, langka. cara dihalalin ya. Iya. Sahabat teman sendiri loh. Wah gila sih. Itu parah, itu nggak, aduh. Dan itu. diperjualbelikan dengan izin nggak boleh ini tanpa izin. Wah gila sih. Tanpa ini. Itu kemanusiaannya hilang tuh. Itu bukan manusia tuh orang. Dan fotonya juga kalau dibilang kan foto-foto yang begitu ya, maksudnya yang bukan yang foto selfie gitu kan ya. Foto selfie doang, walaupun foto selfie Ya, doang tapi tetap iya. aja kan Parah juga. nggak disalahgunakan gitu loh. Ya minimal pas foto lah, kayak foto Iya. paspor gitu kan. Ya. Iya. Foto Nyari KTP duit. gitu kan. Iya. Gua heran Tapi nyari selfie. sampai segitunya, mending bikin podcast ya kan. Ini join podcast Nadine aja nih. Iya. Podcast. Bridging-nya halus sekali ya. Karena Betul sekarang banget. sudah mudah loh, platformnya udah ada Anchor, Iya. uploadnya nanti juga bisa didengar di Spotify, di Apple Music, di Iya. macam lah, enak lah sekarang. Betul. Juga bisa kayak gini dari remote kan dari jauh, udah enak banget lah sekarang. Iya benar. Coba kalau ini berhubungan sama foto nih, Sherin. Kalau misalnya nih kalau ada orang yang foto langsung tanpa izin gimana tuh? Menurut Nah, itu gimana? Kalau itu juga, aduh itu lebih psycho lagi ya orangnya. Iya. Itu kalau di Korea jadi musuh bersama tuh. Wah Iya, iya. benar. Iya. Lawan langsung ada hashtagnya nih. Iya. Iya, benar. Katanya apa namanya Twitter please do your magic, tau nggak? Itu kalau Twitter gitu. Jadi kayak aduh menurut gue juga itu lebih nggak pantas. Bukan siapa lebih nggak pantas dan siapa nggak pantas, cuman itu apa ya, bayangin kayak lo lagi di luar, lagi di publik gitu, tiba-tiba ada yang motor dari belakang gitu, kayak entah maksudnya apa, terus tiba-tiba ngirim, terus tiba-tiba kayak lo lihat ada yang motor lo di sosial media di belakang, dan kayak motifnya lo nggak tahu apa, emang cuma iseng doang, cuman itu ngeri gitu loh. Iya, psycho banget. Habis dia itu ngeri banget, jadi nggak pantas banget sih. Gue BTW gue juga ada cerita ini, mungkin mirip-mirip kali ya, tapi foto juga ini konteksnya. Jadi kita kan banyak tahu nih sekarang lagi ada beredar dating app Yes, gitu. betul. Rehan main soalnya. Siap. Udah nggak lagi kok. Udah lagi. Juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Ya, jadi itu gue sering banget ya di SG temen cewek gue nih yang emang menurut gue itu juga cakep gitu-gitu. Dia tuh diambil fotonya terus ditaruh di dating app, padahal itu dia nggak main gitu-gitu. Jadi banyak banget yang jadi korban pencurian foto, jadi buat disalahgunakan di dating app gitu. Terus namanya diganti tapi fotonya foto temen gue gitu. Tuh gue sering banget liat cewek itu, sering banget kayak gitu. Wow. Gue nggak tahu ya motifnya apa juga. Bahkan sampai ada yang nipu transfer uang gitu, sampai ada yang separah itu. Jadi pakai muka dia, jadi kan yang jelek kan muka temen gue dong. Ya. Iya. Tapi biasanya tuh kalau seandainya yang moto debt collector, ayo. Foto apa? Debt collector gitu. Wah, tuh orang kayak lagi kayak ini nih. Wah, foto A gitu. Yang moto kreditor gimana ya? Iya, bener. Gua sebagai bukti gitu. Itu kabur itu ya. Iya bener. Wah, ini kemana nih? Ini kan masa kemarin kamu ini pergi ke sini nih. Mana uangnya yang kamu janjikan? Ditampangin gitu. di baliho gitu ya. Iya, ini foto nih. Saya ada bukti nih. Serem sih. Ya makanya ya berhati-hatilah di dunia yang sudah era praktis, sudah era lebih cepat ini, berhati-hatilah gitu ya. Karena apapun yang lo lakuin itu sangat-sangat mudah sekarang untuk bisa ke detect. Bener nggak? Bener banget. Nah. 4.0 ya. Yoi, 4.0. 4.0 ya, 4.0 inilah hasilnya. Oke, iya betul. Oke, Sherin, sebelum kita closing, boleh dong promo sosmednya dong. Oke. Tapi tenang aja kok nggak diambil fotonya kok. Nggak diambil fotonya. Aduh. Apalagi sampai dijual enggak lah, kita nggak. Otaknya ya. Iya. Oke, mulai dari IG dulu deh. IG-nya apa? Dari Instagram ya, @sherinfrida SHERINFRIEDA. Jadi ya itu Instagram gue Sherinfrida. Untuk Twitter, Twitter gue tuh agak-agak lucu ya namanya.
RP 100K itu RP 1000K gitu. Masih main Twitter. Twitter. Ya paling itu aja sih sosmed yang gue yang open gitu ya. Oke, kalau mungkin LinkedIn atau TikTok gitu? LinkedIn boleh juga. Kalau LinkedIn sharing spasi Frida. Nanti ada fotonya kayak foto gue pakai jas hitam. Oke, wah itu buat paspor tuh tuh. Oke. Nah kalau TikTok ada nggak TikTok? Buat paspor sama ini ya KUA ya. Kalau TikTok gue sekarang TikTok gue lagi private dan gue nggak pernah bikin video TikTok sih sebenarnya. Maksudnya nggak pernah yang gimana nggak pernah yang coba nari dan lain gitu. Lagi males aja sih sebenarnya. Jadi TikTok gue nggak begitu open untuk publik gitu. Oke, jadi para pendengar Berpodcast jangan sampai kalian mencuri fotonya, nanti ketahuan, wah bahaya. Aduh, sulit. Langsung main hukum di situ. Oke, hati-hati, waspadalah. Buat para pendengar Berpodcast juga di follow tuh IG-nya, tadi di connect juga LinkedIn-nya, di follow juga Twitter-nya ya. Nggak usah malu-malu kok. Nggak usah malu-malu kok. Ini orangnya terbuka kok. Ya, sharing nggak gigit orangnya. Nggak gigit kok, tenang aja nggak gigit. Cuma rekam aja paling. Asal nggak disalahgunain aja di fotonya. Iya. Emang sharing nggak gigit kok. Tapi kalau nerekam nggak mungkin. Banyak nggak ada yang tahu. Oke, jadi itu tadi episode sama Sherin. Ya, kembali lagi pesan dari kita bertiga juga berhati-hatilah gitu ya. Yes, dalam berkomentar, dalam berperilaku, apalagi di era digital ini. Semakin mudah, semakin praktis, apapun yang lo lakuin sangat mudah untuk dilacak. Gitu. Iya, betul. Oke, dan thank you Sherin ya udah mau diundang ke thank you Sherin kali ini. Dan para pendengar podcast, sampai di sini dulu episode kali ini sama Sherin dan see you guys, bye bye. Bye.